Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang HTML form, yaitu bagaimana cara membuat form. Teman-teman mungkin pernah melihat form seperti ini, form login, di mana ada teks input dan tombol login misalnya. Atau seperti ini pilihan, ada pilihan mana yang harus kita centang. Ini namanya radio button. Nah, masing-masing ini kita akan pelajari dan sekaligus mempraktekannya. Nah, teman-teman, untuk form di HTML itu atributnya seperti ini. Untuk membuka form dan menutup form, yaitu di dalamnya nanti ada konten, label, input, radio button, sampai nanti kita akan bagaimana cara membuat supaya ketika kita mengklik tombol tersebut akan diarahkan ke link yang dituju, baik itu link dari internal yang kita buat ataupun dari halaman website lain. Nah, yang pertama itu form. Teman-teman bisa lihat, dihafalkan dan diingat. Kemudian ditutup dengan form. Kemudian label ini adalah untuk memasukkan nama. Sebelum ada form itu biasanya ada nama, misalnya nama, kemudian ada isiannya. Kemudian input, teks input ini untuk memasukkan teks. Kemudian radio buttons yang tadi itu pilihan. Kemudian ada submit button, ini untuk mengklik, tombol klik. Nah, ini ada form action, ini untuk mengarahkan button itu ke link yang mana. Dan nanti ini ada target itu untuk mengarahkan apakah akan diarahkan ke halaman baru atau ke tetap halaman yang sama. Kemudian di bawahnya ada metode ini untuk memberikan cara apakah nanti linknya itu langsung di get atau yang lainnya. Silakan teman-teman membuka Notepad++-nya. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sebuah form. Seperti biasa, kita masukkan sintak HTML, kemudian kita save, kita namai form 1 .html, lalu kita save, enter. Nah, kita masukkan head, kemudian kita tutup, kita masukkan title, misalnya membuat form di HTML. Oke, kemudian kita buat body, kita tutup. Kemudian misalnya kita akan memberi judul di sini, form login aplikasi misalnya. Oke, kita pakai H2 supaya tidak terlalu besar. Kemudian kita buat sebuah form. Nah, sintaknya adalah form, lalu kita tutup kembali. Kemudian kita akan membuat sebuah label. Nah, kita masukkan nama labelnya, misalnya namanya fname sama dengan fname, form name, misalnya user name, misalnya kita kasih titik 2, kemudian kita tutup.
kita kasih BR. BR ini untuk supaya ada di garis baru atau alinea baru. Di bawahnya kita kasih inputan, misalnya input ya, diingat atributnya input, lalu tipenya teks, kemudian kita kasih ID. ID ini untuk memberikan atribut supaya nanti bisa dipanggil. Kemudian name-nya adalah fname. Nah, value ini bisa nanti hanya sebagai tulisan saja, tapi tidak di input ketika login, bisa diganti oleh user, misalnya John, atau username-nya kita gunakan email, misalnya info@kris.com. Kita tutup, kemudian garis baru, kemudian kita masukkan lagi label, for sama dengan name, misalnya password. Dan kita tutup, lalu kita buat garis baru. Kita masukkan lagi input text, input tipe yang sama dengan teks, kita kasih ID lname, kemudian name-nya L, value-nya misalnya bintang. Kemudian kita tutup, kemudian masukkan BR, lalu di bawah ini kita akan memasukkan tombol login, tombol tulisannya login. Submit, lalu kita kasih value atau tulisan login. Nah, seperti ini. Kita coba save, lalu buka file latihan kita. Di belajar HTML tadi kita menamakan form 1. Nah, kita coba buka. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh sebuah form. Ini contoh form login. Ini kita bisa ganti seperti apa. Ini username, kemudian ini password, Mbak Ana. Nah, lalu di klik ini sebagai tombol login. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat sebuah radio button. Teman-teman buka Notepad++ nya, kita buat file baru.
lalu kita save dengan nama form2 .html. Kemudian masukkan head, kita tutup, kita kasih judul misalnya membuat form radio button di HTML. Oke. Setelah itu kita buatkan body seperti ini. Lalu kita masukkan judulnya misalnya kasih H2 heading 2 pilihan bahasa pemrograman yang Anda kuasai misalnya. Kemudian kita buat sebuah form, lalu kita tutup kembali. Nah, ini yang pertama kita masukkan pilihan yang pertama, input, lalu tipenya kita pilih radio. Radio ini untuk jenis button, radio button tadi. Kemudian kita kasih nama ID misalnya Java misalnya. Terus kita kasih name bahasa Java, JP Java. Kemudian value yang terlihat di sini Java. Lalu kita tutup. Kemudian kita kasih label atau nama di samping radio. Nah, label untuk name Java ini for sama dengan titik 2, kemudian Java, kita kasih label namanya Java, kemudian kita tutup lagi labelnya. Nah, kita kasih BR ini untuk hal garis baru atau line baru. Dan input yang kedua tipe radio, kemudian ID-nya misalnya PHP, kemudian name-nya sama dengan bahasa PHP misalnya. Kemudian value sama dengan PHP. Oke, kita masukkan labelnya for PHP. Kemudian kita masukkan namanya. Lalu kita tutup labelnya. Kita buat line baru. Nah, ini pilihan ketiga. Radio, ID-nya kita misalnya ini HTML. Kemudian name-nya
bahasa HTML. Dan file ini kita masukkan HTML. Kemudian kita masukkan label for HTML. Kemudian kita tutup HTML. Kita tutup kembali. Lalu kita save. Kita buka file latihan kita, form 2. Kita buka. Nah, seperti ini. Ini bisa kita klik, namanya radio button. Kemudian kita belajar bagaimana caranya ketika kita mengklik button atau tombol submit atau login ini, kita diarahkan ke halaman lain atau ke URL website. Nah, caranya kita masukkan di form ini. Kita kembali ke form 1, file form 1. Caranya adalah masukkan atribut action, lalu sama dengan, nah ini kita arahkan kemana misalnya. Tadi kita buat sebuah file namanya form 2, misalnya, form 2.html. Kemudian targetnya kita tentukan apakah dibuka di halaman baru atau di tempat ini. Kita coba buka di halaman baru. Ingat-ingat kembali tentang link, teman-teman. Ini ada blank. Blank itu artinya halaman atau tab baru. Kita coba save. Lalu kita buka file latihan kita yang form 1. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita akan mengklik login, maka nanti akan diarahkan ke form 2 atau form 2 akan dibuka di halaman baru. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita akan membuka website lain misalnya. Misalnya kita buka detik.com atau kompas.com. Kita rubah file tulisan form 2 ini menjadi URL sebuah website, misalnya https detik.com misalnya. Kita save, lalu kita coba buka form file latihan 1, form 1. Nah, seperti ini. Ketika kita klik tombol login, maka akan diarahkan ke website detik.com. Atau misalnya targetnya kita akan buka di halaman file ini atau halaman file yang sama, kita ganti blank menjadi self. Kita save, lalu kita buka form 1. Nah, kita klik login ini, tombol login, maka akan terbuka di halaman yang sama. Baik teman-teman, untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang bagaimana cara membuat form di HTML. Teman-teman yang belum mengikuti sesi sebelumnya, silakan ada di channel Freeze Tutorial dari sesi 1 sampai sesi saat ini. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat, dan teman-teman yang ingin jadi programmer, silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya. Setelah melihat video tutorial ini, silahkan dipraktekkan lalu membuat contoh-contoh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.